Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian akidah yang meliputi akidah ilahiyah, ruhaniyah, nabawiyah, dan sami'iyah. Kajiannya mendetail, representatif, aktual, baru, unik, dan menarik. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri Ma'had Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, pada siang hari ini kembali kita mengkaji kitab Tijan Ad-Daruri, pertemuan yang ke-9 ya. Kajian kita yaitu terkait dengan sifat ilmu. Sifat ilmu ya. Baik, kita mulai yaitu membaca teks kitab Tijan Ad-Daruri. Silakan Anda lihat teksnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, al ilmu, sifat ilmu. Wahia sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya. Ya, coba diulangi ya. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, al-ilmu, sifat ilmu. Wahia dan sifat ilmu itu adalah sifatun qadimatun ya, sifat yang qadim, qaimatun yang berdiri atau yang ada, fi dzatihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala ya. Ya'lamu biha, ya'lamu Allah mengetahui, biha dengan ilmu itu, al asya'a segala sesuatu, wadidduhu dan lawan sifat ilmu, al jahlu adalah jahlu bodoh ya. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil terhadap sifat ilmu itu, annahu bahwasanya Allah, laukana seandainya ada Allah, jahilan bodoh, lam yakun muridan, lam yakun maka tidak ada Allah, muridan itu berkehendak, wahwa muhalun dan dia itu mustahil, muhal ya, muhalul wujud. Baik, kita uraikan tiga hal di sini. Yang pertama adalah pengertian dari sifat ilmu. Yang kedua, kita akan membahas ta'aluk sifat ilmu atau hubungan ilmu Allah dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah dalil ya, baik dalil nakli ataupun dalil akli ya. Kita coba sekarang Anda lihat. Ilmu itu artinya maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu. Sifat ilmu itu adalah sifatun qadimatun, sifat yang qadim, sifat yang ada sejak zaman ajali. Artinya Allah tidak pernah tidak tahu, artinya Allah tidak pernah bodoh. Allah itu ilmu, yaitu berilmu atau mengetahui ya. Mengetahui sejak zaman azali
Ya, qaimatun bidzatihi ta'ala, ya, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Sifat ilmu itu ada pada zat Allah Ta'ala. Ya'lamu biha al-asya, Allah mengetahui dengan ilmu itu segala sesuatu, al-asya, baik itu yang wajibul wujud, Allah tahu bahwa Allah itu kudrat, berkuasa. Allah tahu bahwa Allah itu muridun, ya, maha berkehendak. Allah tahu juga bahwa Allah itu mustahil bodoh, bahwa Allah itu mustahil lemah, ya, ajiz. Allah tahu begitu, ya. Nah, Allah juga tahu bahwa dia itu tahu, dan Allah juga tahu kepada segala sesuatu yang mungkinul wujud, yang mungkin adanya. Allah tahu kepada manusia, baik rinciannya ataupun secara global. Ada filosof yang mengatakan bahwa Allah tahu itu hanya yang global saja. Nah, ini tidak benar. Allah tahu juga yang rinci-rincinya. Jadi harus kita tolak pandangan bahwa Allah itu tahu hanya yang bersifat global saja, tidak rinciannya. Ya, ini dituduhkan kepada Ibnu Sina, ya. Ibnu Sina mengatakan innallaha ya'lamul asya ala wajhi kulliyin la ala wajhi juz'iyyin. Allah mengetahui segala sesuatu itu ala wajhi kulliyin, dengan cara kuli atau global, la ala juz'iyyin, tidak dengan cara terinci gitu. Nah, itu tidak berarti sebetulnya Ibnu Sina mengatakan Allah tidak tahu yang rinci, tapi cara Allah mengetahui itu ala wajhi kuliyin, dengan cara yang global, kuli. Nah, sehingga di sini ada ulama yang mengkafirkan Ibnu Sina, bahwa menurut Ibnu Sina Allah tidak tahu yang rinci. Nah, ini tidak benar, ya, pemahaman seperti ini. Yang membahas seperti ini adalah Imam Al-Ghazali. Sehingga dengan pandangan Ibnu Sina tadi, Imam Al-Ghazali mengatakan Ibnu Sina itu kafir. Ya, menurut saya Imam Al-Ghazali agaknya keliru di dalam memahami makna ucapan dari Ibnu Sina. Ini saya pernah ditegur oleh dosen saya, ya, Profesor Sirojudin Zar. Anda sudah berapa banyak membaca buku Imam Al-Ghazali, ya, sampai bisa mengkritik Imam Al-Ghazali. Ya, kalau Imam Al-Ghazali kan banyak membaca buku Ibnu Sina gitu. Saya memang banyak, ya, membaca buku-buku Imam Al-Ghazali seperti Al-Iqtisad fil I'tiqad, ya, Al-Munkid minad Dolal, ya, Tahaputul Falasifah, Maqasidul Falasifah, ya, Kimiya'us Sa'adah, Bidayatul Hidayah. Ya, banyaklah buku yang pernah saya baca dari Imam Al-Ghazali itu. Tetapi saya tidak setuju terhadap pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa Ibnu Sina itu menyatakan Allah tidak mengetahui yang rinci. Padahal yang dimaksud oleh Ibnu Sina, cara Allah mengetahui itu ala wajhi kuliyin, ya, dengan cara kuli, la ala wajhi juz'iyyin, tidak dengan cara juz'i, dengan tidak dengan cara terinci, tapi dengan cara kuli gitu. Kenapa? Karena Ibnu Sina mengatakan kalau Allah mengetahui ala wajhi juz'iyyin, berarti Allah sama dengan makhluk. Artinya apa? Bahwa Allah itu mengetahui yang juz'i, tapi caranya ala wajhi kuliyyin, bukan ala wajhi juz'iyyin gitu. Nah, itu pendapat dari Ibnu Sina. Nah, saudara para santri, kembali kepada uraian tentang Allah mengetahui segala sesuatu,
baik itu yang kuli ataupun yang rinci atau yang juz'i ya. Semuanya Allah itu tahu apa yang ada di tempat ini. Saya berada di tempat ini, duduk di ruang yang pas atau mahal ya, tempat di atas kursi. Allah itu tahu rinciannya ya, bukan hanya yang kuli saja. Nah, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tolong dibacakan ini santri yang ada di sini. Surat Al-Mujadilah ayat 7 bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat, kalau mau membaca Al-Qur'an, permulaan itu membaca apa dulu? Ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau mau membaca Al-Qur'an, maka berlindung dulu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waduh, ini agak haus, sebentar dulu ya. Aduh, udah habis ini apa? Ya. Alam taro. Apakah engkau tidak melihat annallaha bahwa sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit, ma fis samawati wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Coba ya. Ma fis samawat, apa yang ada di langit. Langit itu di situ as-samawat, bukan fis samai ya. Tapi samawat. Samawat itu langit-langit. Langitnya banyak. Ya. Kita tahu ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, keenam, ketujuh. Nah, yang langit pertama itu apa? Ya, ada misalnya lapisan atmosfer. Hujan itu kan dari lapisan atmosfer. Kalau Anda naik pesawat, pesawat itu ada di atas hujan. Padahal dalam Al-Quran dikatakan hujan itu turun dari langit. Ini artinya apa? Artinya bahwa lapisan atmosfera itu langit. Ada di atasnya lagi, langit lagi. Langit pertama itu ada berapa lapisan lagi gitu. Nah, di dalamnya ada apa saja? Ada malaikat, ada apa lagi? Nah, itu banyak makhluk Allah yang ada di langit. Baik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Ya'lamu ma fis samawati wal ar. Allah tahu apa yang ada di langit. Wa ma fil ar, dan apa yang ada di bumi. Yang ada di bumi itu batu-batuan, logam mulia, ada nikel, ada besi, ada belerang, ada air, ya, ada barang tambang yang bermacam-macam itu ya. Ada uranium, ada ya, semuanya itu Allah Maha tahu. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, yang dan apa yang ada di bumi. Lalu ya, santri yang ada di sini jangan lupa fokus. Ya, ma fis samawati wa ma fil ard, terus ma yakunu, tidak ada, min najwa, dari pembicaraan atau obrolan. Min najwa apa? Min najwa salasatin, ya, dari obrolan 3 orang, illa huwa rabi'uhum, ya, dia itu yang keempatnya. Jadi kalau di antara kita ngobrol bertiga,
Nah, maka Allah itu yang keempatnya, ya. Wala khamsatin, dan tidak pula ngobrol orang berlima illa kecuali huwa sadisuhum, dia Allah itu yang keenam, ya. Allah itu yang keenam, berarti selalu ada beserta kita. Ya, terus wala adna min dalika, dan tidak kurang dari situ, berarti kurang dari 3 berapa? 2. Jadi kalau ada 2 orang yang ngobrol, Allah yang ketiganya. Kalau ada 1 orang, ya Allah yang keduanya. Jadi di mana saja kita berada, maka Allah berada di dekat kita gitu. Wala aksar, dan tidak lebih banyak dari itu. Lebih banyak dari 3, lebih banyak dari 6, dari 7. Allah itu selalu ada yang kesekiannya. Ya. Illa kecuali huwa, dia Allah itu ma'ahum, bersama dengan mereka. Aina makanu, ya di mana saja mereka itu berada. Tsumma yunabbiukum, kemudian Allah memberitahukan kepada kalian bima amilu yaumal qiyamah, terhadap apa yang mereka perbuat yaumal qiyamah, pada hari akhir. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Jadi saudara, maka kita harus berhati-hati. Al-Mujadilah ini ya, ayat 7. Kita harus berhati-hati bahwa Allah itu tahu apa-apa yang ada di langit, semuanya tahu. Dan Allah tahu segala hal yang ada di bumi. Allah tahu apa obrolan kalian. Ma min najwa salasatin illa wa huwa rabi'uhu. Ya, kalau ada orang ngobrol 3 orang, Allah itu yang keempatnya. Kalau 4 orang, Allah yang kelimanya. Kalau 5 orang, Allah yang keenamnya. Jangan pandang Anda ngobrol cuman berenam, Allah menyaksikan Anda. Jangan pandang bahwa Anda cuman ngobrol 3 orang, Allah itu yang keempatnya. Allah itu selalu ada, ya, bersama kalian, ya, di mana saja kalian berada, lebih banyak atau lebih sedikit dari tempat atau saat kita berkumpul, Allah itu selalu bersama dengan kita semua. Nah, Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, saudara sekalian, itulah dalil yang menyatakan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, sekarang kita bandingkan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ya, ada 5, ya, tolong dibantu. Ada 5 perbedaan antara pengetahuan manusia dengan pengetahuan Allah. Ya, coba 5 itu. Pertama, pengetahuan Allah bersifat meliputi. Pengetahuan Allah bersifat meliputi. Sementara pengetahuan manusia sangat terbatas. Jadi kalau Allah mengetahui kita, begitu ya, Allah mengetahui saya, itu meliputi semuanya dari A sampai Z-nya saya. Allah itu mengetahui dari mulai dagingnya, bahan baku daging yang saya punya, sel-sel saraf yang ada pada diri saya berapa banyak, sel darah merahnya berapa banyak, sel darah putihnya berapa banyak, urat-urat yang ada pada saya juga Allah tahu, saluran-saluran yang ada di kepala Allah tahu, berapa neuron yang ada di otak saya, berapa neuron yang ada di jantung saya, unsur-unsur apa yang ada pada liver saya, unsur apa yang ada pada tulang saya, pada sum-sum saya, pada bulu-bulu atau rambut saya. Allah mengetahui semuanya, termasuk berapa umur saya, kapan saya dilahirkan,
kapan saya dalam bentuk wujud makhluk mati, Allah itu tahu dari mana saya dan sekarang berada di mana dan akan kemana, Allah itu tahu. Nah, kalau Anda tahu tentang saya, itu kan hanya kila kola wakila ya, ilmu percenahan dari sana dari sini sampai ngobrol detil, padahal tidak tahu apa-apa ya. Nah, yang maha tahu itu Allah, pengetahuan Allah itu meliputi, sementara pengetahuan manusia sangat terbatas. Seorang ahli tata negara, katakan Yusril Ihja Mahendra, Rapli Halun dan lain-lain, apakah dia tahu semua tentang ilmu tata negara yang ada di dunia ini? Ya tentu sangat terbatas, walaupun sudah profesor. Ada orang yang ahli, ya, menurut teori bahwa pengetahuan manusia tentang alam itu hanya 3% saja. Berarti 97%-nya tidak dijangkau oleh manusia. Begitu ya. Tentang virus saja, manusia di dunia berpikir bagaimana cara membuat vaksin virus corona. Itu kan sampai hari ini hanya beberapa ilmuwan saja yang dapat menemukan. Itu baru corona saja. Belum lagi virus yang lain yang kemudian akan datang. Nah, Allah itu meliputi pengetahuannya itu, meliputi segala sesuatu. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, pengetahuan Allah tidak meliputi kesamaran. ya, pengetahuan Allah tidak meliputi kesamaran. Sedangkan pengetahuan manusia didahului oleh ketidaktahuan dan baru, ya. Ya, saya mengetahui ilmu yang saya sampaikan ini kapan ya? Itu saya tahun 87-an ya. Saya belajar kitab Kifayatul Awam, Tijan Ad-Daruri, Jauharatut Tauhid, Ummul Barohin, itu tahun 87. Berarti sebelum tahun itu saya tidak tahu isi kitab itu. Isi kitab Kifayatul Awam, isi kitab Jauhar At-Tauhid, ya, isi kitab Khoridatul Bahiyah. Saya tidak tahu. Berarti pengetahuan saya didahului oleh tidak tahu. Berarti saya dulu pernah bodoh tentang ilmu tauhid itu. Kemudian pada tahun kurang lebih 96, 97 baru saya mempelajari kitab-kitab ya Mu'tazilah ya, seperti Syarah Usulul Khamsah Qadi Abdul Jabbar ya, mempelajari kitab Usuluddin karya Al-Bazdawi ya, ini Maturidiyah Bukhara ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mempelajari Al-Luma Al-Ibanah an Usuli Diyanah karya Al-Asy'ari, yaitu tahun itu juga. Al-Farqu Bainal Firaq ya, karya Al-Baghdadi ya, itu Maturidiyah Samarkand, itu juga tahun itu. Nah, berarti sebelum tahun itu saya tidak tahu apa isi Al-Farqu Bainal Firaq, apa isi Al-Milal wa Nihal karya Syihristani ya, dan beberapa ahli tauhid lainnya. Kemudian saya pelajari akidah terkait dengan buku yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab ya, seperti kitab Usuluddin atau Majmu'atut Tauhid ya, dan lain-lain. Itu sangat apa? Ya, terlambat begitu. Artinya kita pernah didahului oleh tidak tahu. Ya, dan baru pengetahuan saya itu. Nah, ini artinya apa? Pengetahuan manusia itu baru. Sementara pengetahuan Allah itu qadim. Pengetahuan manusia itu samar-samar. Pengetahuan Allah itu sangat detail, semuanya tahu begitu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, pengetahuan Allah itu wajib adanya menurut akal. Sedangkan pengetahuan manusia mumkinul wujud atau mungkin adanya. Pengetahuan Allah itu wajib menurut akal, ya wajib Allah itu tahu. Masa Allah tidak tahu begitu ya? Nah, kemudian
Kalau Allah tidak tahu, bagaimana mungkin ya alam ini yang Allah ciptakan tersusun dengan rapi, detil, teliti ya. Kalau insinyur ahli teknik sipil ya, ada yang buat jembatan seharusnya umurnya 100 tahun, tapi ternyata baru 10 tahun sudah roboh. Sehingga orang banyak yang tenggelam ke sungai. Kenapa? Karena ketidaktelitian ahli sipil, teknik sipil dalam membuat jembatan itu. Ya, arsiteknya juga begitu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya pengetahuan manusia itu terbatas. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Pengetahuan Allah itu wajib, sementara manusia mungkin boleh bisa, boleh tidak, boleh tahu, boleh tidak. Seperti halnya saya tahu sesuatu ya. Saya belajar ilmu tasawuf. Berbagai buku tasawuf saya pelajari. Al-Halaj ya, saya pelajari. Abu Yazid Al-Bustami ya, kemudian siapa itu Al-Ghazali saya pelajari. Ya, Insan Kamil itu siapa itu yang nulis? Ya, itu dipelajari gitu ya. Dan boleh saja saya itu boleh tahu, boleh tidak. Tapi Allah itu mengetahui, wajib tahu, wajib mengetahui. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Allah mengetahui betul-betul mengetahui. iya, Allah mengetahui betul-betul mengetahui. Iya, bukan hanya sekedar memahami. Bukan pula hanya ma'rifat. Iya. Karena apa? Memahami itu mesti melalui pikiran. Ya, masa Allah mikir pakai otak ya, baru kemudian paham. Allah itu tidak begitu ya. Allah itu tahu dengan ilmunya. Zat Allah itu mengetahui segala sesuatu. Dan Allah juga bukan hanya sekedar ma'rifat. Ma'rifat tahu, kalau tahu itu kan harus ada dalil. Ya, seperti halnya apakah saya ada di rumah ini atau tidak gitu ya. Oh, ada. Apa yang menjadi dalil? Di depan rumah saya ada sendal. Oh, berarti saya ada di sini, di rumah. Di depan rumah saya ada mobil, berarti kalau ada mobilnya berarti ada sayanya. Nah, itu pengetahuan Allah tidak begitu, tidak harus ada dalil. Pengetahuan Allah tidak harus pakai pikiran. Kalau pakai pikiran, pakai dalil, itu pengetahuan manusia, bukan pengetahuan Allah gitu ya. Nah, itu yang ke berapa tadi? Yang keempat. Sekarang yang kelima, yang terakhir. Apa bedanya ilmu Allah dengan ilmu manusia? Pengetahuan Allah tidak didapat Iya. melalui belajar. Pengetahuan Allah itu tidak didapat melalui belajar. Masa Allah belajar fisika gitu ya? Dari mulai pengantar fisika statis, fisika dinamis, fisika modern, itu tidak begitu, tidak melalui belajar ya. Tidak melalui belajar terlebih dahulu. Belajar dulu zat dan energi, satuan, pengukuran ya. Kemudian belajar dulu lambda, belajar dulu kecepatan cahaya, kecepatan udara, kecepatan suara, tidak belajar dulu listrik ya dan lain-lain, itu tidak. Pengetahuan Allah itu tidak melalui belajar. Memang ada orang yang diberi ilmu tertentu tanpa belajar seperti nabi gitu ya. Atau ada orang yang memiliki ilmu laduni. Tapi tetap ilmu laduni itu merupakan pemberian dari Allah. Namanya ilmu mauhibi. Ya, ilmu, kemudian kalau yang diperoleh melalui belajar itu namanya ilmu husuli. Nah, jadi ada dua ilmu. Yang pertama ilmu yang dipelajari. Ya, ada orang berilmu karena belajar. Atau juga ada orang berilmu karena diberi. Diberi oleh siapa? Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran ada orang-orang tertentu anak baru 3 tahun sudah bisa hafal Al-Quran,
bisa menerjemahkan kata per kata, ayat per ayat, bisa menjelaskan tiap kata dalam ayat, padahal umurnya baru 3 tahun. Nah, ini artinya ilmu mauhubi, ilmu yang diberi, ilmu laduni, bukan ilmu husuli, bukan ilmu yang dipelajari gitu ya. Nah, itu sudah sangat jelas saudara sekalian mengenai ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, sekarang kita beranjak kepada ta'aluk. Ta'aluk itu hubungan sifat ilmu Allah dengan segala yang ada. Ya. Yang pertama, apa guna ya, faidah atau ta'aluk faidah, guna dari sifat ilmu Allah. Sifat ilmu Allah itu gunanya adalah ta'aluk inkisab. Ya, yaitu membuka semua yang wajib ada, yang mungkin ada dan mustahil ada. Allah singkap semuanya. Tidak ada yang samar pada Allah mengenai apa yang ada pada diri kita, apa yang terbersit di dalam pikiran, di dalam otak, apa yang direncanakan oleh kolbu kita, ya, apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, semuanya itu Allah mengetahui. Jangan dikira Allah tidak mengetahui. Anda mau berbuat licik apa sekarang hari ini? Anda merencanakan keburukan apa? Anda merencanakan kebaikan apa? Allah itu sudah mengetahui. Ya, Allah sudah tahu ya apa yang ada dalam benak kita. Allah itu tahu. Nah, itu namanya inkisab, membuka. Nah, yang kedua ya objeknya, ya hubungan objek atau ta'aluk al-maudu. Objeknya itu adalah yang pertama yang wajibul wujud. Allah tahu bahwa Allah itu berkuasa. Allah tahu bahwa Allah itu hidup. Yang kedua adalah yang mustahilul wujud, yang mustahil. Allah tahu bahwa Allah itu tidak buta. Allah tahu bahwa Allah itu tidak tuli. Allah tahu bahwa Allah itu tidak lemah. Tahu Allah itu. Dan yang ketiga sasarannya adalah mumkinul wujud, yang mungkin adanya. Adanya kita itu mungkin, artinya boleh ada, boleh tidak ada. Tidak wajib adanya kita. Adanya saya di alam dunia ini, adanya saya duduk di tempat ini tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak ada, gitu ya. Itu namanya mumkinul wujud. Nah, yang berikutnya ta'aluk tartib. Ya, apa urut-urutannya? Cuman satu hubungannya, yaitu ta'aluk tanjizi kodim. Hubungan pelaksanaan ilmu Allah sejak zaman azali. Jadi Allah itu pengetahuannya bukan hanya sekedar potensi. Kalau hanya sekedar potensi, artinya ilmu Allah itu belum nyata. Berarti kalau begitu Allah pernah tidak tahu, itu tidak mungkin. Ya, Allah juga ta'aluk tanjizi hadis. Pengetahuan Allah itu tidak baru pelaksanaannya. Sejak zaman azali, Allah sudah tahu sampai hari ini, bahkan sampai kapanpun. Allah mengetahui segala sesuatu. Ketika saya atau ketika Anda berada di sebelum adanya Lauh Mahfud, Allah sudah tahu segala keberadaan Anda itu. Ketika kita masih tercatat di Lauh Mahfud, Allah itu tahu. Ketika kita lahir ke dunia, Allah tahu. Ketika kita berada di alam kubur, Allah tahu. Ketika kita berada di alam mahsyar sampai pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, jadi bukan potensi, ya, bukan potensi tahu, bukan suluhi kodim, bukan juga tanjizi hadis, tapi hubungan ilmu Allah itu adalah ta'aluk tanjizi kodim. Pengetahuan Allah sudah terlaksana sejak zaman azali, bukan hanya sekedar potensi saja. Nah,
Saudara sekalian, bahasan yang terakhir yaitu dalil, ya. Dalil itu ada dua. Pertama dalil nakli. Anda boleh mencatat, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Al-A'raf ayat 89, An-Nahl ayat 91, ya. Sudah jelas ya? Ya, surat-suratnya boleh dicatat tadi. Al-Baqarah ayat 29, Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 89, An-Nahl ayat 91. Silakan di rumah saja dicek. Saya hanya membaca surat Al-Baqarah saja. Al-Baqarah itu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Itu dalilnya Al-Baqarah ya. Huwaladzi, dialah Allah, khalaqalakum, yang menciptakan bagi kalian manusia, khalaqalakum ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi semuanya. Coba, ada sapi di bumi, ada untuk siapa? Untuk kamu. Ada kambing, ada untuk siapa? Untuk kamu. Ada virus corona, ada untuk siapa? Untuk kamu, ya. Ada apa lagi? Ada anjing, ada babi, semuanya untuk kamu. Tapi ada yang untuk kamunya itu dimakan atau untuk kepentingan lain. Semuanya itu untuk kamu. Tinggal kita mampu tidak memanfaatkan apa yang ada di bumi ini. Bumi ini sendiri juga untuk kamu. Ya, kita bisa berdiam di bumi ini. Bumi ini merupakan ciptaan Allah untuk kamu, untuk manusia. Apa kurangnya Allah, ya? Pemberian Allah kepada kita. Bumi ini juga untuk kamu. Yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, bebatuan, ya, benda-benda bumi, semuanya juga untuk kamu. Kemudian apa yang di atas bumi, udara, hujan, semuanya itu juga untuk kamu. Kurang apa kasih sayangnya Allah kepada kita? Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ila sama. Kemudian Allah menyempurnakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian langit itu dibuatnya 7 lapis. Ya, 7 lapis. Berarti langit itu di atas bumi. 7 lapis. Ya, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu terhadap segala sesuatu maha mengetahui, tahu, ya, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, bagaimana perasaan kita, apa yang ada dalam diri kita, semuanya itu Allah tahu. Nah, itu dalil naklinya. Sekarang kita beranjak ke dalil akli, argumen rasional, argumen menggunakan akal. Tadi wadalilu ala dalika, dalil terhadap sifat ilmu itu adalah, ya, innahu law kana jahilan lam yakun muridan. Seandainya Allah itu bodoh, Allah tidak berkehendak. Buktinya Allah berkehendak, berarti Allah tidak bodoh. Kalau tidak bodoh berarti ilmu. Apa kehendak Allah? Adalah mewujudkan makhluk ini, ya. Ada saya, ada Anda, ada langit, ada bumi. Bagaimana kalau tidak ada langit, tidak ada bumi? Ya, bukti Allah itu berkehendak, ya ada kita. Bagaimana kalau tidak ada kita, tidak ada saya, tidak ada Anda? Jawabannya tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka tidak ada jawaban. Kenapa tidak ada pertanyaan? Karena tidak ada Anda yang bertanya, gitu. Makanya logikanya dalil adanya Allah itu alim, ya, ilmu adalah Allah itu seandainya jahil, seandainya bodoh, Allah tidak berkehendak. Tapi Allah berkehendak apa adanya, kita ini berarti adanya kehendak Allah, gitu ya. Nah, saudara sekalian, kaum muslimin dan para santri, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.